Gila guys, jabatannya dan suaranya mantap bener. Suaranya mantap bener ya, Austin Racing. Sadis jambakannya. Dikasih ganti pelek, turun beratnya signifikan, motornya jadi enteng. Enak sih pakai Austin Racing. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya. Welcome back to YouTube channel IG Big Bike. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu baik-baik, sehat selalu, selalu dilancarkan semua. Amin. Kita hari ini mau ngebahas Kawasaki Super Sport 1000 cc. Kita mau ngebahas Kawasaki All New ZX-10 2021. Bicara all new Kawasaki ZX-10, sebenarnya kita udah pernah ngebahas beberapa saat yang lalu. Kenapa hari ini kita mau ngebahas lagi? Karena yang satu ini udah pakai knalpot head-on Austin Racing, terus juga sudah dipasangin velg Offset Racing. Tentunya beratnya lebih ringan dan suaranya AR ini jauh lebih mantap. Makanya kita mau nyoba lagi, mau nge-review lagi gimana sih kalau all new ZX-10 dipasangin velg offset dan dia pakai knalpot Austin Racing. Nah, sekarang kita ngeliat-liat dulu detailnya all new Kawasaki ZX-10 ini apa aja yang dimodif. Ini adalah NIK 2021 guys, full paper, plat B Tangerang, pajaknya bulan 10 2022. Odometernya masih berjalan 4.900, modifnya kurang lebih sekitar hampir 100 juta ya. Kita lihat dari sisi knalpot dulu. Austin Racing GP1R carbon titanium exhaust. Jadi dia udah 3/4 sistem ya guys. Jadi dia udah lepas silencer sama mid pipe-nya juga udah dilepas. Headernya sendiri dia juga udah titanium bawaannya. Terus velgnya diganti Offset Racing gas RSA Red Candy Anodized. Ada Pro Guard by Letec, frame slider RNG, radiator guard sama oil cooler by RNG, 10 arm belakang by RNG, 10 arm ya. Front fendernya karbon, rear hugger karbon, swing arm cover juga karbon,
Underseat cover juga karbon, cover sasis, frame cover juga karbon, hand grip dari produk Domino, ada aksesoris seat cool. Terus untuk radiator coolant udah pakai engine ice, jadi motornya juga lebih adem. Terus ini full body udah di PPF guys, by produk Vicul PPF. Ini mahal guys, Vicul itu kalau mobil bisa sekitar 50 jutaan, kalau motor di atas hampir 20 juta lah ya. Terus 3-in-1 stop lamp. Bannya sendiri pakai Batlak Racing RS11. Modifnya di motor ini hampir 100 juta ya. Udah kepala 9-an. Ini barang-barang orinya. Ada velg, gear, hand grip, footstep belakang, mid pipe, terus yang karbon part, ada spakbor belakang, jok belakang, lampu, terus karbon ini, sama ini guys, untuk silencer. Kita ngeliat surat-suratnya dulu. Ini plat B Tangerang, kalengnya bulan 10 2021, masih tangan pertama, NIK 2021. Faktur semua lengkap di Tangerang, NIK dan kelengkapannya ya. Buku manual, buku servis, kunci serep semua lengkap. Sekarang kita bahas sedikit tentang spesifikasi dan fitur-fitur all new ZX10 2021. Jadi kalau kalian bertanya apa sih kelebihannya all new ZX10 2021 ini kalau dibanding dengan kompetitornya baik dari Honda, Yamaha, Suzuki, sama-sama Jepang ya, atau bahkan dengan merek lain. Kesimpulannya gini guys, motor ini sangat value for money. Jadi dibandingkan kompetitornya yang lain harganya dia paling murah. Tapi bukan berarti murah itu murahan, dia fiturnya jagoan guys. Jadi fiturnya juga canggih, hampir semua fitur elektronik yang ditampilkan di motor-motor kompetitor, motor ini ada. Terus kalau dibandingkan dengan ZX10 yang sebelumnya, penyempurnaannya banyak. Yang pasti kita lihat dari tampilan, lampunya sekarang jauh lebih keren, lebih sangar. Terus untuk yang pasti kelihatan speedonya guys, full digital color TFT warna. Ini bisa connect ke smartphone via Bluetooth. Terus headlamp desainnya, lampunya juga beda ya. Terus ada riding mode, launch control. Sekarang ada fitur electronic cruise control, Kawasaki quick shifter auto blipper, jadi dia bisa quick shifternya naik turun. Kawasaki cornering management function. Terus Kawasaki traction control, ada EMU-nya juga, inertial measurement unit. Ada economical riding indicator, Kawasaki throttle valve, Kawasaki engine brake control, intelligent anti-lock brake system. Jadi bukan ABS biasa, intelligent ABS ya. Kaliper Brembo M50, oil coolernya generasi baru lebih gede. Terus gear rasionya juga lebih bagus dibandingkan bukan lebih bagus, new gear settingan gear rasio baru, jadi akselerasinya lebih bagus dari ZX10 yang lama. Terus bahan bawaannya Bridgestone Batlak RS11. Jadi kalau dibandingkan ZX10 yang generasi 2020, 2019, penyempurnaannya banyak guys. Bukan cuma minor change ya, tapi dia banyak penyempurnaannya, sudah all new. Mulai dari desain, tampilan, dan elektronik. Untuk spesifikasi mesin, dia 998 cc inline 4 cylinder 4 tak DOHC. Tenaganya bisa maksimum 210 horsepower di 13.500 rpm. Torsinya 114,9 Nm di rpm 11.500. Kompresinya 13 dibanding 1. Jadi Anda harus pakai bahan bakar RON 98 ya, Pertamax turbo. Diameter piston 76 mm, stroke-nya 55, 4 valve per silinder, injeksi dengan 47 mm Mikuni throttle bodies. 2 injektor per silinder DOHC. Sistem lubrikasinya basah ya guys. Terus dia ada oil cooler, 6 speed gearbox, final drive-nya penggeraknya rantai, koplingnya juga kopling basah, penggeraknya kabel.
Terus exhaustnya udah full titanium ya guys, headernya titanium. Untuk sasis-sasisnya dia aluminium twin spar. Suspensi depan itu Showa 43 mm with external compressor chamber ini guys. Kompresi and rebound damping and spring preload bisa di adjustable. Front tire 120/70 ring 17, double cakram 330 mm, Brembo M50 monoblock 4 piston. Master remnya juga udah Brembo. Untuk suspensi belakang di sini horizontal backlink, mana suspensinya? Ini ya. Horizontal terus backlink. Kompresi, rebound, damping, and spring preload juga bisa di adjustable. Batlak RS11 190 55 ring 17. Untuk pengeremannya kalipernya Nissin. Single cakram 220 mm, single piston. Nah, ini Nissin guys. Berat basah 207 kg. Seat height tinggi jok 835 mm. Terus panjang motor 2085 mm, wheelbase jarak sumber roda 1450 mm, kapasitas tangki 17 liter. Fiturnya yang tadi kita sudah jelasin, banyak fitur elektronik baru canggih. Jadi kalau kita tanya, kalian tanya apa kelebihannya all new ZX10 ini, ya dia value for money ya. Harganya kepala 5 juta. Jauh lebih murah dibandingkan kompetitornya meskipun sama-sama merek Jepang. Itu kelebihannya. Murah bukan berarti murahan, tapi murah ini murah berkualitas guys. Oke, sekarang kita lihat display tampilan speedonya. Sebelumnya kita lihat bar-barnya dulu. Ini adalah tombol untuk engine off, on, terus ke bawah lagi nyalain ya starter. Ini untuk masuk ke menu. Di sini ada all-in mechatronic steering damper, ada kabelnya ya. Maksudnya mechatronic itu dia mekanis dan elektronik. Ada kabelnya, dia yang menyesuaikan dengan kecepatan. Ini semakin motornya semakin kencang, ini settingan steering damper akan semakin berat. Itu istilahnya all-in mechatronic. Tabung minyak remnya bawaannya dia udah Brembo guys, lengkap sama master remnya juga, sama kalipernya M50. Di sini ada fitur cruise control. Ini untuk rubah reset masuk keluar menu sama yang rubah mode day and night, lampu hazard, sen kiri kanan, klakson. Di sini ada untuk settingan mode ya, masuk riding mode. Ini pass light, ini cruise control. Yang keren ini ada fitur cruise controlnya, jadi kita teringat motor BMW S1000RR, ada cruise controlnya juga. Oke, kita nyalain. Speedonya udah full color digital TFT, semua digital. Ini ada mode riding mode, ada gear indikator, lampu check engine, lampu netral ABS, ada lampu jam, petunjuk kecepatan, petunjuk RPM, odo, suhu, suhu motor, suhu sekitar, terus untuk konsumsi bahan bakar. Di sini ada tekanan rem, nah seperti ini, tekanan brake, ada indikator Kawasaki engine brake sama quick shifter. Kita coba naik turun. Nah itu trip A, trip B, lean angle kemiringan ya, max lean, terus odo. Kalau yang bawah average bahan bakar, fuel sisa bahan bakar, average speed, total time, battery, terus actual konsumsi bahan bakar. Yang ini average-nya ya. Jadi konsumsi bahan bakar itu ada aktual konsumsi bahan bakar berapa km per liter sama average konsumsi rata-rata konsumsi bahan bakar. Ini kita kalau tombol ini kita bisa pindah menu day and night. Nah, itu day and night ya. Terus di sini ada settingan untuk pindah riding mode. Di sini ada riding mode yang sport. Terus mode road ya, mode normal ya. Ini kalau sport itu mode kenceng, mode hujan. Dan yang terakhir 4 riding mode itu adalah mode rider. Mode rider itu maksudnya Anda bisa ngejust power sama traction control sesuai keinginan kita. Nah, ini rider pun ada dibagi guys. Kalian tekan tombol select, ada rider 1, 2, 3, 4. Jadi banyak ya riding mode-nya ya. Misal riding 1 kita tekan, Anda bisa nyeting powernya itu low, medium atau full.
Oke. Terus traction controlnya ada 1, 2, 3, 4, 5 off. Jadi gini, traction control itu yang satu itu sedikit sensitif, yang nomor 2 agak sensitif, 3 sensitif, 4 lebih sensitif, dan 5 sangat sensitif. Kalau yang untuk mode pro dimatikan. Jadi ada 5 settingan traction control ya. Kalau di JTX 10 yang lama cuma ada 0, 1, 2 kayaknya. Ini lebih banyak traction controlnya guys. Oke ya. Kalau oke, 1 udah di apply. Jadi itu settingannya. Terus ini tombol ini juga bisa ngerubah. Kan tadi ini brake ya, tekanan brake. Nih, tekan ini Anda berubah ke throttle. Nah ini bukan. Nah ini IMU, Inertial Measurement Unit. Terus keren ya. Jadi riding modenya banyak guys. Ridernya ada 4. Terus road, train, sama sport. 4, 5, 6, 7 riding mode. Keren loh motor ini. Masuk menu, tekan ini. Anda bisa untuk vehicle setting. Ada shift lamp di lampu shiftnya ini di RPM berapa. Ini kita bisa setting. Good shifter on, engine brake on, terus launch control on, immobilizer lamp on, rider mode di on kan. Kalau keluar tekan ini. Display, nah ini wallpaper, ada 2 mode. Kalau mode 2 seperti ini, kita keluar coba lihat ya mode. Nah ini lebih racing ya, kalian suka yang mode 1 atau yang mode 2? Sorry, tekan lama guys. Display, kalau kita balikin mode 1 ya. Oke, brightness, keterangan dari speedometer, setting jam. Oke, kalau clocknya saya lebih suka di 24 hour. Oke, terus service, jadwal service reminder. Bluetooth, jadi yang tadi saya bilang motor ini bisa connect ke smartphone. Nah Anda harus mengaktifkan Bluetoothnya terus di pairing sama handphone kita guys. Unit untuk speed, fuel mileage, temperature, ini udah benar semua. Udah sih itu aja, kalian keluar. Kalau kalian nggak mau setting-setting, kalian mau langsung built-in bawaan ya, kenceng dibuat mode sport di sini aja guys. Ini udah nggak bisa di setting-setting bawaan public mode sport. Gitu ya. Gimana? Tertarik? Kita coba cek sound, habis itu kita langsung test ride. Buat yang barusan nonton, jangan lupa di subscribe YouTube channel IG Big Bag. Subscribe dari Anda itu sangat bermanfaat bagi saya untuk semakin termotivasi membuat video-video yang jauh lebih keren. Oke, kita langsung cek sound. Habis itu kita langsung cobain. Oke. Austin Racing ini suaranya jauh lebih kencang dari Aero Pro Races. Jauh lebih mantap ya. Gimana? Mantap ya knalpot ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mau mencoba motor ini. Kalian stay tune dan jangan lupa di subscribe. Thank you.
Halo guys, hari ini tanggal 4 Agustus 2022, cuaca Surabaya panas terik. Kita mau nyobain all new ZX10 dengan knalpot Austin Racing dan velg offset. Yuk, mari kita coba. Stage-nya 835. Kaki saya kalau turun dua kiri kanan jijit, tapi nggak perlu dua kaki sih, sebenarnya cukup satu kaki ya. Kita panasin aja. Powernya 210 HP nih guys, di RPM 13.500, torsi 114,9 di RPM 11.500. Berat basanya 207 kilo. Kita nyoba di riding mode sport ya. Yuk, mari kita jalan. Suaranya Austin Racing paling kenceng memang. Kita nyoba di riding mode roads dulu, nanti coba sport. Quick shifternya naik turun nih guys. Wah, enak banget quick shifternya. Diganti offset, beratnya turun guys. Kalau berat standarnya itu berat basa sekitar 207 ya, mungkin sekitar turun 3 kilo ya. Dari mungkin sekitar jadi 204 lah kalau pakai offset. Lebih ringan dari velg originalnya. Aluminium. Stabil pol, ada steering dampernya. Nanti di depan kita nyoba riding mode sport guys. Suspensinya, bantingannya sih menurut saya pas banget ya. Tidak empuk, tidak keras banget, pas. Stabilnya juga pas. Mantap sih Showa.
Pindaro di mode on the fly. Dashboard nggak usah lepas gas. Coba. Nah, ini launch control. Gila guys, jabakannya dan suaranya mantap bener. Gila, keren sih motor ini. Suara knalpot yang sadis. Suaranya mantap bener ya, Austin Racing. Sadis jambakannya, tapi nggak liar guys, motornya masih enak banget. Kesimpulan saya, knalpot terbaiknya masih Austin Racing guys. Waduh, sadisnya dapat bener, the best lah Austin. Dan motornya sama sekali nggak panas. Posisi nunduknya pun juga menurut saya ini nyaman ya, nunduk nyaman. Dikasih ganti pelek, turun beratnya signifikan, motornya jadi enteng. Enak sih pakai Austin Racing. Kurang all-in aja. Pengeremannya juga depan udah full Brembo. Sampai di tabung-tabungnya, kaliper, master rem semua Brembo semua, mantap. Harganya paling value for money motor ini dibanding semua kompetitornya yang kelas 1000 cc. Mau merek Jepang lain, this is value, the most value, the best value for money guys. Itu suhunya 96. Sama sekali nggak panas motornya.
drifternya enak banget guys, mantap. Kesimpulannya dari 0 sampai 10 kita kasih nilai 8,5. Motor enak pol guys. Kamu kalau cari 1000 cc budget kepala 500 juta udah nggak ada the best lah EJTX 10 ya. Saya belum menemukan yang lebih murah dengan fitur sebanyak ini. Ini paket lengkap. Jadi kalau kalian cari 1000 cc sport ya udah budget kepala 5 ya. Kalau kecuali budgetnya unlimited, budget 5 ya udahlah ngambil ini aja. Udah terbaik ini. Itu lihat suhunya 92 bro. Suhu sekitar 32 derajat, suhu motor 93 panas. Suhu yang di Surabaya panas tapi motor tetap adem. Kita balik dulu. Motor mantap, jos banget. Kalau biasanya minusnya 5 huruf, ini juga enggak ya. Minusnya apa ya? Motor ini perfect lah menurut saya. Yang berminat langsung kontak Mr. IG 5 juta guys. Kita balik dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel IG Big Bike.